Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan yang boleh kami terima hari ini. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan dan juga berkati yang mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan berbuah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang boleh sampai pada kita saat ini yaitu diambil dari Injil Lukas 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Di bawah perikop perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Beginilah firman Tuhan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu mengamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggung jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Apa yang perlu kita lihat di dalam Lukas 16 ayat 1 sampai 8 ini? Yang pertama-tama yaitu kita lihat dari tujuannya. Tujuan penulisan Lukas 16 ayat 1 sampai 8 ini yaitu Yesus ingin menyampaikan atau bermaksud mengeluarkan peringatan kepada orang-orang yang dibutakan oleh kekikirannya atas kekayaannya. Yesus hendak menyampaikan kepada murid-muridnya supaya menggunakan mamon atau harta duniawi itu dengan baik dan bijak. Bagaimana mereka mempertanggungjawabkan apa yang mereka kerjakan di dunia ini. Maka Yesus menyampaikannya melalui perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur itu. Bendahara itulah yang kemudian dipakai Yesus sebagai contoh yang diceritakan kepada murid-muridnya. Di dalam perikop Lukas 16 ayat 1 sampai 8 ini, si bendahara itu dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia kerjakan. Ia melakukan sebuah kelalaian yang membuat tuannya akan memecat ia dari pekerjaannya sebagai bendahara. Karena hal tersebut, si bendahara berpikir dan ingin menemukan ide bagaimana caranya supaya ketika tuannya memecat ia dari pekerjaannya, orang-orang masih atau mau menampung dia di dalam rumah mereka. Kemudian ia menemukan ide. Ide yang dia temukan itu yaitu dia melakukan sebuah cara kepada orang-orang yang memiliki utang kepada tuannya. Ia mengambil hati orang-orang yang memiliki utang ini. Ia mengambil hati dengan cara memotong segala utang yang dipinjam oleh orang-orang tersebut. Kemudian dengan cara seperti itu, maka orang-orang akan berpikir bahwasanya si bendahara ini berbaik hati kepada mereka karena telah memotong utang yang mereka minta daripada tuan dari si bendahara ini. Nah, dari cara inilah maka si bendahara ini mendapat pujian daripada tuannya. Tuannya memuji sang bendahara ini karena ia telah melakukan cara bagaimana kecerdikannya untuk menyelamatkan hidupnya di masa yang akan mendatang. Inilah yang boleh menjadi refleksi bagi kita saat ini. Pesan yang boleh sampai untuk kita saat ini yang boleh mendengarkan firman Tuhan. Di sini dapat kita lihat pelajaran kepada kita yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya dan kemudian sampai kepada kita. Bagaimana suatu saat nanti kita juga akan dimintai pertanggungjawaban sama seperti Tuhan yang meminta pertanggungjawaban kepada si bendahara di dalam perikop ini. Nah, kita diibaratkan sebagai bendahara di dalam dunia ini dan Tuhan kita adalah Allah kita sendiri, Sang Maha Pencipta dan Sang Maha Pemberi. Di sini tugas kita sebagai manusia ataupun sebagai bendahara di dalam dunia ini, bagaimana cara kita untuk melakukan segala pekerjaan kita di dalam dunia ini, bagaimana cara kita menggunakan harta dunia yang telah kita terima untuk memenuhi kebutuhan kita dengan baik dan dengan bijaksana. Nah, di sini kita lihat sekali lagi bahwasanya pengertian dari tanggung jawab itu sebenarnya kesadaran dari apa yang kita kerjakan,
kesadaran dari apa yang kita lakukan. Inilah yang dapat kita lihat di sini. Suatu saat nanti Allah akan meminta pertanggungjawaban dari kita, sama seperti Tuhan yang meminta pertanggungjawaban dari si bendahara yang ia miliki. Di sini Allah akan meminta pertanggungjawaban bagaimana sebenarnya kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Apakah kita menjalankan kehidupan kita ini dengan bijaksana atau dengan hal-hal yang negatif? Apakah kita melakukannya dengan hal-hal yang positif atau bahkan kita melakukannya sebagai sesuatu yang buruk di mata Tuhan dan sesuatu yang baik di mata kita sebagai manusia? Nah, kita di sini dituntut ataupun kita di sini diberikan tugas bahwasanya kita harus melakukan sebuah perbuatan, kita harus melakukan sebuah kelakuan atau pekerjaan di tengah-tengah dunia ini untuk kemuliaan dan kejayaan kerajaan Allah. Di sini dari si bendahara ini, bagaimana kecerdikan kita, bagaimana cara kita dan kebijaksanaan kita melakukan pekerjaan kita di tengah-tengah dunia ini. Inilah pesan yang sampai pada kita, pesan dan refleksi yang boleh kita pertanyakan di dalam hidup kita masing-masing. Apakah kita mampu ataupun apakah kita sudah siap mempertanggungjawabkan kehidupan kita suatu saat nanti kepada Allah kita, Sang Pencipta dan Sang Pemberi hidup kepada kita. Demikianlah firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami perdengarkan untuk saat ini. Tuhan Yesus, kami meminta kepadamu, turunkan Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya firman yang boleh kami dengarkan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.